Hadirin, marilah kita sambut dengan penuh semangat dan takbir Direktur SNW, Ibu Haja Ernur Hayati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi alladhi yatamassakuna bil jihad wa yujahiduna fil iktisad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam silaturahim yang sangat indah. Pada bulan Syawal, insya Allah kita menemukan satu silaturahim yang sejati. Dan salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh jajaran manajemen SNW yang saya hormati dan juga kepada seluruh leader SNW, para mitra niaga dan juga utamanya adalah seluruh peserta IBM atau Islamic Business Motivation yang hadir pada hari ini, yang berkesempatan hadir pada hari ini dan yang Allah perkenankan hadir pada hari ini. Insya Allah kita sama-sama akan mendapatkan banyak informasi pada hari ini terkait dengan SNW. Saya mohon izin untuk share screen. Untuk materi saya, SNW Sahabat Keluarga Muslim Indonesia. Mudah-mudahan bisa dilihat semuanya, sudah terlihat di layar masing-masing. Di Islamic Business Motivation ini saya mengambil tema SNW Sahabat Keluarga Muslim Indonesia. Mengapa demikian? Karena nanti SNW memberikan solusi-solusi untuk keluarga Muslim Indonesia. Solusi praktis, solusi mudah untuk apa? Untuk hal-hal yang akan ditawarkan oleh SNW. Bismillah, untuk satu kesempatan yang sangat baik ini di bulan Ramadan, izinkan saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima puasa kita dan juga semoga kita tergolong umat yang kembali dan juga mendapatkan keberuntungan. Kita beruntung, semoga kita beruntung. Dan salah satu keberuntungan itu adalah ketika kita buktikan, insya Allah kita akan lakukan peningkatan-peningkatan di masa-masa berikutnya. Setelah Ramadan kita banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang menjadi tempaan untuk diri kita, tempaan untuk semua aspek yang ada di dalam pribadi kita, baik itu emosional, spiritual, kemudian kemampuan kita untuk bersosial dan sebagainya. Insya Allah di bulan Syawal ini kita akan mendapatkan peningkatan, dan peningkatan itu bukan hanya sekedar peningkatan kita terkait dengan ekonomi semata, tapi kita juga berharap peningkatan dari kualitas kita bersama keluarga. Peningkatan terhadap kualitas perekonomian kita, kualitas spiritual kita, dan juga tidak kalah pentingnya kualitas sosial, kualitas politik dan sebagainya. Semoga semuanya mengalami peningkatan dengan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih terbimbing oleh Allah. Jadi insya Allah SNW akan menjadi sahabat keluarga Muslim Indonesia. SNW akan hadir di keluarga-keluarga Muslim Indonesia dalam bentuk yang konkret. Kita akan lihat. Insya Allah pada pembicara-pembicara berikutnya juga nanti akan mengupas lebih dalam terkait peran SNW bagi keluarga Muslim Indonesia. Baik Bapak Ibu
kita melihat sedikit sejenak, kita merenung apa yang sedang terjadi pada hari ini. Kalau kita bertanyanya dalam skop internasional, kita bisa langsung menjawab, saudara muslim kita di Palestina sedang terzolimi, sedang terjajah. Iya, betul itu. Kita juga harus menyampaikan empati yang merupakan bentuk tanggung jawab kita. Dan kita hari ini mari kita sama-sama melihat apa yang terjadi pada diri kita, umat muslim yang ada di Indonesia, atau pada diri kita, pada lingkungan kita yang terdekat. Bapak Ibu, difahami atau tidak, diakui atau tidak, umat saat ini dilemahkan, potensinya dipecah belah, sehingga kekuatan kita sebagai muslim menjadi terlemahkan, menjadi dilemahkan. Sebetulnya kekuatan umat ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa bangkit menjadi masyarakat yang madani sebagai umat Islam yang bersatu. Tapi pada saat ini umat Islam dilemahkan. Itu adalah satu hal yang betul-betul sedang terjadi. Kita tidak bisa terlalu fokus dengan itu, tapi kita juga tidak bisa mengabaikannya. Kenyataannya adalah itu yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi kembali? Perekonomian sebagian besar umat saat ini ada pada titik terendah dan dalam kondisi yang tidak berdaya secara ekonomi. Yang saya khawatirkan adalah satu hadis, kefakiran akan mempermudah kepada kekafiran. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah kita harus berdaya secara ekonomi. Kita tidak bisa bicara ini hanya sekedar tekstual saja, hanya sekedar kontekstual saja. Tapi kita harus berbicara apa bentuk konkretnya. Jadi inilah insya Allah kami akan sampaikan tawaran SNW terkait dengan bagaimana cara kita memberdayakan ekonomi keluarga dan juga ekonomi umat secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya, halalan thayyiban saat ini belum menjadi kesadaran yang utuh dan menyeluruh sebagai suatu perintah Allah yang mendasar. Mari kita nanti juga melihat apakah betul halalan thayyiban itu tidak hanya terbatas dari apa yang kita konsumsi, apa makanan dan apa minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga salah satunya adalah bagaimana kita berstrategi, bagaimana cara kita bersosialisasi, itu semuanya tidak boleh lepas, semuanya ada dalam koridor halalan thayyiban. Dan dalam artian nanti insya Allah ini adalah merupakan satu perintah Allah yang mendasar. Jadi salah satunya yang paling mendasar juga diwakili oleh apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan bagi konsumsi keluarga kita di rumah. Jadi halalan thayyiban insya Allah kita di dalam komunitas ini akan benar-benar mengaplikasikan bagaimana kita memahami halalan thayyiban dari semua segmen yang perlu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah salah satu perintah yang mendasar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu untuk yang berikutnya adalah perlu untuk dikembangkannya internalisasi berquran dan sunnah. Internalisasi itu dalam artian setiap aktivitas kita, mari kita sadari, mari kita kita landaskan pada tuntunan kita berquran dan sunnah. Jadi itu menjadi internalisasi, menjadi apa yang sudah setiap saat itu menjadi ada di dalam diri kita. Itu yang saya maksudkan dengan internalisasi. Dengan semuanya itu Bapak Ibu, alhamdulillah dalam 25 tahun ini SNW insya Allah istiqomah dengan misi SNW sebagai berikut. Yang pertama dengan tadi permasalahan utamanya adalah persatuan umat. Salah satu misi SNW adalah mempersatukan umat. Di SNW semua bisa masuk. Semua kita berbicara concernnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. Kita tidak berbicara untuk kepentingan saya ada di golongan apa, ada di partai apa, tapi kita di sini berbicara untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang berikutnya tentunya fokus utamanya salah satunya adalah memberdayakan ekonomi umat. Kita jadikan umat
menjadi berdaya. Ini tidak secara ekonomi saja, tapi berdaya untuk beberapa atau seluruh segmen yang dibutuhkan agar kita menjadi masyarakat madani. Jadi insya Allah saat ini kita tetap konsisten, tetap istiqomah untuk menjaga dan mengawal pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi salah satu misi SNW. Yang berikutnya adalah kita ingin membentuk komunitas halalan toyiban. Kesadaran berhalalan toyiban ini tidak hanya kepentingan kita pribadi, karena ini adalah sangat basic. Ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram, tentu kita tidak bisa berharap aktivitas kita terbimbing. Tentu kita tidak bisa berharap kata-kata kita terbimbing. Jadi upaya kita salah satunya adalah jaga keluarga kita dengan konsumsi halalan thayyiban. Ini adalah hal yang paling utama untuk konsumsi keluarga kita. Setiap makanan atau minuman yang akan disajikan di dalam keluarga, satu saringan yang paling utama adalah kehalalannya. Di situ ada ya, bagaimana tanda halal itu untuk seluruh produk yang ada di Indonesia, Bapak Ibu bisa ketahui dari logo halalnya. Kemudian toyib itu baik untuk dikonsumsi, ada kemanfaatannya dan juga baik untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini implementasi Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya implementasi Al-Quran dan Sunnah ini merangkum dari nomor 1 sampai nomor 3 sekaligus, karena semua aktivitas dan juga program maupun juga aturan yang ada di SNW dibuat untuk bisa menjadi implementasi Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma Islam kafah. Mengapa ini menjadi misi SNW? Tentunya dengan berparadigma Islam kafah, kita tidak mengkotak-kotakan bahwa Islam, bahwa agama hanya ketika saya sholat. Tapi ketika saya berniaga pun, ketika saya bicara tentang ekonomi pun, berpolitik pun, bersosialisasi pun, semuanya menggunakan koridor Islam. Itulah yang disebut kafah ya, atau menyeluruh. Baik Bapak Ibu, dengan seperti itu SNW menawarkan dua hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah pilihan produk yang halalan thayyiban untuk keselamatan masa depan umat. Tadi saya sampaikan apa yang kita makan itu membuat apakah kita menjadi terbimbing ketika kita mengeluarkan aktivitas kita, ketika kita mengeluarkan kata-kata kita, semuanya tercermin dari apa yang kita konsumsi. Jadi insya Allah kita mulai kembali untuk melis yang ada di rumah kita, di keluarga kita, itu akan semuanya sudah masuk dalam koridor halalan thayyiban. SNW menawarkan ini untuk memudahkan aktivitas Bapak Ibu mendapatkan produk-produk halalan thayyiban. Sebagiannya insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan di SNW. Kemudian yang berikutnya, ini juga sangat berhubungan dengan kondisi untuk pemberdayaan umat. Jadi SNW menawarkan peluang bisnis atau usaha sebagai upaya untuk dapat menjadikan umat berdaya. Ketika kita berdaya dan tidak tergantung kepada orang lain, insya Allah kita akan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih banyak kepada saudara-saudara kita. Kita akan menjadi yang lebih banyak memberi dibandingkan dengan menerima. Jadi gambaran barangkali masyarakat madani adalah ketika tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi yang diterapkan di seluruh masyarakat kita. Nah ini ada dua hal yang mendasar yang ditawarkan SNW. Yang pertama adalah pilihan produk, kemudian yang kedua adalah peluang bisnis dan usaha yang halal, yang insya Allah juga dibimbing secara sistem dan ada support sistemnya untuk membimbing langkah dan juga langkah sukses para mitra atau nanti Bapak Ibu yang hadir di sini yang diundang oleh para mitra niaga. Insya Allah nanti juga bisa menjadi mitra muda dari mitra utama yang mengundangnya. Baik, yang berikutnya ini adalah salah satu dasar yang menjadikan kita SNW sangat concern dengan satu tujuan yang pertama atau tawaran yang pertama itu tadi adalah halalan thayyiban dari sisi konsumsi produk dan sebagainya. Di sini ada penegasannya ada di dalam surat Al-Baqarah
ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi yang Allah berikan kepada kita. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana kalau kita tidak perhatikan apa yang kita konsumsi? Kita tidak ingin setan masuk ke dalam darah kita sehingga lagi-lagi apa yang akan kita keluarkan merupakan cerminan dari yang masuk tadi. Semoga kita dihindarkan dari itu. Kita jaga keluarga kita dengan konsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Baik Bapak Ibu, ini dia gerakan cinta pro hati yang digaungkan oleh SNW yang akan kita sama-sama jaga, yang akan kita sama-sama gerakan untuk menjadi gerakan yang nyata. Gerakan cinta pro hati adalah gerakan cinta produk halalan thayyiban Indonesia. Konkretnya adalah perhatikan tiap asupan atau konsumsi apa yang dimakan, apa yang diminum. Kemudian perhatikan juga dari mana dia berasal, karena kita juga harus berpihak kepada produk-produk dalam negeri. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, kepada Indonesia yang kita cintai. Maka gerakan cinta pro hati, mari kita sama-sama untuk menjaganya, sama-sama untuk bisa realisasikan ini dengan memperhatikan, dengan mengaplikasikan di semua aktivitas dan juga konsumsi kita. Kita gerakan dengan gerakan cinta pro hati. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah SNW menawarkan peluang bisnis atau peluang usaha yang halal. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perdagangan. Dan yang kita lakukan di sini adalah aktivitas-aktivitas perniagaan. Nah, di sini 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Kita berharap semoga dengan bergabungnya Bapak Ibu di SNW nanti, salah satu pintu rezeki yang akan menjadi rezeki bagi Bapak Ibu akan terbuka. Amin. Baik. Yang berikutnya apa sebetulnya yang apa sebetulnya yang didapatkan dari peluang bisnis ketika Bapak Ibu bergabung di SNW? Beberapa di antaranya disingkat dengan rahmat, ya. Manfaat finansial yang diperoleh atau yang diterima oleh Bapak Ibu kita singkat dengan rahmat. Tapi rahmat ini sendiri ada ininya ya, ada kepanjangannya. Rahmat itu kepanjangan dari R-nya adalah rabat. Jadi ini adalah selisih harga dari harga konsumen dengan harga ketika Bapak Ibu menjadi mitra niaga atau anggota SNW. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi jiwa ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadiah atau insentif. Ini bisa merupakan hadiah bulanan yang setiap bulan Bapak Ibu bisa dapatkan sebagaimana Bapak Ibu mendapatkan gajian ya. Di SNW ini namanya insentif bulanan. Kemudian ada lagi ketika Bapak Ibu memenuhi sistemnya, Bapak Ibu juga berhak untuk mendapatkan hadiah tahunan yang tentunya akan diberikan dengan setiap tahun dari aktivitas tahun yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu. Setiap tahun nanti Bapak Ibu akan mendapatkan juga hadiah tahunan. Yang berikutnya adalah manfaat khusus. Apa itu? Ada haji, ada umroh, kemudian ada asuransi kesehatan, kemudian ada wildan atau wisata Islami dalam negeri. Wisata Islami, wisata tapi kita kemas dan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini kita tajuknya adalah wisata Islami, baik itu di dalam negeri maupun di mancanegara atau mancanegara tadi namanya wisma ya. Dan masih banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah andil. Jadi rahmat yang terakhir itu adalah andil atau saham. Jadi Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang saham dari perusahaan ini. Bagaimana agar Bapak Ibu mendapatkan andil atau saham? Tentunya Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi kepada mitra utama.
Kemudian yang berikutnya adalah tabungan hari tua. Tabungan hari tua, jadi Bapak Ibu sudah bisa merencanakan pensiun Bapak Ibu dengan Bapak Ibu menjadi mitra niaga SNW. Untuk mengetahui lebih banyak lagi apa itu rabat, asuransi, hadiah dan sebagainya, Bapak Ibu bisa nanti yang masih belum menjadi mitra niaga hari ini, segera hubungi nanti mitra utamanya, kemudian Bapak Ibu ikut dalam pelatihan-pelatihan atau dalam training yang diselenggarakan oleh kampus. Sehingga semua yang saya sampaikan pada hari ini bisa lebih dijelaskan di sana. Nah, alhamdulillah saatnya kita mengambil peran untuk kebangkitan ekonomi Islam. Insya Allah dengan kita bersinergi bersama-sama. Ketika Bapak Ibu hari ini masih belum menjadi mitra bisnis SNW, segera ambil peluang ini dengan Bapak Ibu langsung menghubungi mitra yang mengundang. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa dibimbing oleh mitra utama dan semoga kerjasama yang baik dengan para mitra utama mempercepat Bapak Ibu sukses di bisnis SNW. Baik, alhamdulillah demikian. Semoga saya maaf apabila ada yang tidak tidak berkenan dan juga tadi mohon maaf audionya tadi tidak terdengar ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube channel SNW. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.